Halo Sobat Yuk Cari Tahu. Jumpa lagi ya sama saya Khairul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Baik Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu ya apa aja sih syarat cara daftar guru P3K 2021, dan kita akan cari tahu juga berapa kuota dari Kemenag gitu ya. Nah, terus apakah guru PAI atau guru PAI, guru TK atau PAUD serta di Kemenag itu bisa ikut P3K atau enggak gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal itu kita akan simak informasi update-nya di video berikut ini. Sebelum mulai ke videonya, saya saranin nih bagi teman-teman untuk sedekah subscribe kepada channel ini ya. Ingat loh, sedekah itu bisa bermanfaat ketika channelnya juga bermanfaat. Baik teman-teman, saya kira udah subscribe ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian intinya. Ini adalah info yang saya peroleh dari sebuah berita di media sosial. Tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali akan membuka lowongan rekrutmen ya bagi guru honor untuk bisa mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang biasa dikenal dengan P3K ya, bukan kotak P3K teman-teman ya. Semua guru honorer bisa mendaftar dan mengikuti seleksi di mana yang lulus akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Ingat, di sini dikatakan semua guru honorer ya. Dan kuota yang harus dipenuhi itu banyak, tuh, sampai 1 juta teman-teman. Namun ada beberapa syarat untuk bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini teman-teman. Salah satunya ini yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk ex tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya ya. Jadi bisa aja nanti itu guru sekolah negeri, swasta juga bisa nih gitu. Bahkan kategori honorer yang K2 ya, selagi belum lolos PNS dan P3K. Ini yang pertama. Kemudian harus memenuhi syarat lain ya. Ini yang pertama udah. Nah, yang kedua, geser teman-teman ya. Yang kedua itu harus terdaftar di data Dapodik Pendidikan ya. Jadi syaratnya harus gini. Jadi pertama guru honorer tadi, yang kedua itu guru honorer tersebut harus kedaftar di Dapodik gitu. Nah, di sini ada sebuah problem. Kalau di Kemenag itu kedaftarnya kan bukan di Dapodik, teman-teman. Melainkan di namanya apa namanya kalau di Kemenag itu ya? Bukan emis, temannya emis itu Simpatika. Dia harus kedaftar di Simpatika dan harus udah verbal ya. Verbal ijazah. Tapi nggak masuk Dapodik, teman-teman. Jadi kemungkinan besar nanti harus ada negosiasi dari si Kemenag ke Kemendikbud mungkin gitu ya. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi seorang yang lulusan profesi guru biasanya PPG itu ya, yang tidak mengajar bisa langsung daftar teman-teman. Jadi kalau dia poin 3 udah aman nih, dia langsung bisa daftar. Jadi kayak gitu. Kita lanjut lagi infonya. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Ini yang untuk yang tadi ya, lulusan PPG ya. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi misalnya dia gagal tuh, dia bisa ikut ujian lagi sampai 3 kali batas sampai dia lulus teman-teman ya. Misalnya ini yang pertama batal tuh, nggak lulus tuh ya, dia bisa ikut lagi sampai dia lulus sampai 3 kali maksimal. Kemudian Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi nanti ada materi yang diberikan sebelum
sebelum melakukan ujian teman-teman. Jadi enak tuh, dikasih dulu materinya, mungkin plus kisi-kisi dan kawan sebagainya ya. Pemerintah pusat memastikan ketersediaan anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Kemudian biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, karena semua biaya ditanggung Kemendikbud, jadi kemungkinan yang bisa diloloskan itu yang dari Kemendikbud yang diizinkan masuk. Nah, Kemenak gimana gitu? Itu sebentar kita akan cari tahu ya. Lantas bagaimana cara daftar guru P3K tahun 2021? Saya rasa teman-teman udah pada tahu ya. Pertama, penetapan kebutuhan passing grade. Ini kita nggak ikut campur, ini urusan orang atas ya. Nomor 2, pendaftaran. Nah, pendaftarannya nanti bisa melalui kayak di SSCN gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan masuk di situ, nanti pilih yang bagian P3K. Atau info lebih lanjutnya nanti saya coba share ya. Kemudian seleksi ujian nasional berbasis komputer UNBK. Artinya kayak ikut ujian nasional berbasis komputer gitu ya. Kemudian pengelolaan nilai, terus penetapan NIP P3K. Ibarat kayak orang-orang yang ikut ujian nasional lah teman-teman. Seperti itu. Nah, pendaftaran di SSCN itu nanti mulai dari pembuatan akun, ini saya rasa udah pada tahu ya, terus pendaftaran, kemudian pencetakan kartu ujian. Maksudnya pembuatan akun tuh pakai email, terus registrasi. Yang pendaftaran itu kayak ngisi biodatanya kita dan upload beberapa syarat yang disediakan atau diwajibkan ya. Nah, pendaftaran tersebut akan terintegrasi dengan data Dapodik Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, serta data pendudukan Dukcapil. Jadi include dari data yang di Capil plus data yang di Kemendikbud gitu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu. Kemudian ini ada yang ini kebalik ya. Ini kita masuk nih. Berapa sih kuota dari Kemenak gitu ya? Kementerian Agama saat ini mempunyai 617.544 guru. Jadi banyak sekali di Kemenak sebenarnya teman-teman. Guru madrasah yang berstatus non PNS atau honorer itu sekitar 82,28%. Sedangkan guru madrasah yang berstatus PNS banyak 132.907 ya. Nah, selain itu Kemenak mempunyai dan bla 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 pokoknya. Nah, kemudian dari data ini kayaknya setelah saya baca-baca, Kemenak ini belum disediakan kuota gitu ibaratnya. Kami akan usahakan semaksimal mungkin kuota yang bisa dialokasikan untuk Kemenak dari 1 juta yang saat ini tersedia di Kemendikbud tuturnya. Artinya dari kata-kata ini aja ketahuan nih, ini si atasan dari Kemenak masih berusaha ngelobi ya kayaknya ya supaya dapat jatah guru-gurunya itu bisa dapat itu. Nah, tapi hingga saat ini belum ada konfirmasi kuotanya itu berapa. Berapa sih kuota Kemenak? Ini belum ada jawabannya nih. Karena hingga saat ini dari Kemenak belum menentukan berapa kuotanya. Jadi kemungkinan seandainya ini jadi pun kita akan yang Kemenak ya masih mungkin tertinggal ya. Yang duluan itu yang Didikbud. Tapi setiap rezeki itu udah disediakan, jadi teman-teman jangan khawatir kalau seandainya nggak bisa daftar, mungkin tahun depan bisa daftar atau dikasih rezeki yang lain. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan banyak rezekinya. Seandainya info ini menarik atau bisa bermanfaat, mohon klik like dan komen yang bermanfaat, terus share ke yang lainnya supaya bisa berbagi manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.